Hak dan kewajiban pengusaha. Hak pengusaha ialah sesuatu yang harus diberikan kepada pengusaha sebagai konsekuensi adanya pekerja yang bekerja padanya atau karena kedudukannya sebagai pengusaha. Kewajiban utama pengusaha dengan adanya hubungan kerja dengan pekerja atau buruh dan membayar upah. Hak-hak pengusaha mendapat pelayanan untuk memperoleh calon tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri dari Kandepnaker, mendapat informasi pasar kerja, menetapkan saat dimulainya istirahat tahunan dengan memperhatikan kepentingan buruh, dapat memperhatikan upah buruh selama sakit dengan saat suatu pembayaran yang diterima oleh buruh tersebut yang timbul dari suatu peraturan perundang atau peraturan perusahaan atau suatu dana yang menyelenggarakan jaminan sosial ataupun suatu pertanggungan. Menjatuhkan denda atas pelanggaran sesuai hal apabila hal itu diatur secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis atau peraturan perusahaan. Minta ganti rugi dari buruh bila terjadi kerusakan barang atau kerugian lainnya baik milik perusahaan maupun milik pihak ketiga oleh buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya. Kewajiban pengusaha membayar upah secara umum. Upah ialah pembayaran yang diterima pekerja atau buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Yang kedua, wajib membayarkan kekurangan atas upah yang biasa dibayarkan kepada buruh yang menjalankan kewajiban negara bila mana jumlah upah yang diterimanya kurang dari upah yang biasa diterima tetapi tidak melebihi 1 tahun. Wajib membayarkan upah kepada buruh yang tidak dapat bekerja karena memenuhi kewajiban ibadah menurut agamanya akan tetapi tidak melebihi 3 bulan. Wajib membayar upah kepada buruh yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan akan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya baik karena kesalahan sendiri maupun karena halangan yang dialami oleh pengusaha yang seharusnya dapat dihindari. Membayar upah buruh pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian, membayar seluruh jaminan upah pada tiap pembayaran, wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenaga kerjaan pada Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk, Kakandep Tenaga Kerja setempat. Kewajiban pekerja atau buruh. Kewajiban sebagai pekerja atau buruh di dalam KUH Perdata pasal 1603D dinyatakan bahwa pekerja atau buruh yang baik yaitu buruh dengan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu yang dalam hal ini kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu yang dalam keadaan yang sama seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Umumnya hubungan kerja yaitu merupakan hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Maka dalam Undang-Undang Hukum Perdata diatur kewajiban pekerja atau buruh. Pertama, melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan sebaik-baiknya. Pasal 1603 KUH Perdata. Kedua, melaksanakan pekerjaannya sendiri tidak dapat digantikan oleh orang lain tanpa izin dari pengusaha. Pasal 1603A KUH Perdata. Ketiga, mentaati peraturan dalam melaksanakan pekerjaan. Pasal 1603B KUH Perdata. Keempat, mentaati peraturan tata tertib dan tata cara yang berlaku di rumah atau tempat majikan bila pekerja tinggal di sana. Pasal 1603C KUH Perdata. Kelima, melaksanakan tugas dan segala kewajibannya secara layak. Pasal 1603D KUH Perdata. Ketujuh, membayar ganti rugi atau denda. Pasal 1601W KUH Perdata. Menurut Imam Supomo, kewajiban utama dari pekerja atau buruh adalah melakukan pekerjaan menurut petunjuk pengusaha dan membayar ganti kerugian. Menurut Imam Supomo, kewajiban pekerja atau buruh tersebut yaitu: pertama, melakukan pekerjaannya, merupakan melakukan pekerjaan dan macam-macamnya, pekerjaan yang perlu dikerjakan oleh pekerja atau buruh. Kedua, petunjuk usaha, merupakan petunjuk-petunjuk yang perlu dilaksanakan serta diperhatikan oleh para pekerja atau buruh dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Ketiga, membayar ganti kerugian apabila hal ini bersangkutan dengan kerugian yang disebabkan oleh pekerja atau buruh yang menyebabkan kerugian terhadap perusahaan tersebut, baik perbuatan yang disengaja atau tidak sengaja atau dikarenakan sebuah kelalaian pekerja atau buruh. Ada pula hak pekerja atau buruh. Yang pertama, hak untuk mendapatkan upah. Diatur dalam pasal 88 sampai 89 mengenai kebijakan pengupahan yang kemudian diatur secara rinci dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja yaitu Kepmen No. 49/MEN/IV/2004. Upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima atau dinyatakan dalam bentuk uang atau sebagai imbalan dari pengusaha atau memberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi para pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Yang kedua, hak perlindungan jam kerja. Jam kerja untuk pekerja atau buruh bahwasanya setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja, yaitu jumlah jam kerja normal selama 1 minggu sebanyak 40 jam dengan perincian
A. Jika perusahaan pemberlakuan jam kerjanya 6 hari dalam 1 minggu, maka jumlah jam kerjanya 1 hari 7 jam dan hari Sabtu 5 jam kerja. Dan yang kedua, jika perusahaan memberlakukan jam kerja 5 hari dalam 1 minggu, maka jam kerja 1 hari jumlahnya 8 jam dan hari Sabtu libur. Hak yang ketiga yaitu hak pekerja mendapatkan THR atau tunjangan hari raya. THR wajib dibayarkan. Tunjangan hari keagamaan adalah tunjangan wajib yang harus dibayarkan perusahaan kepada pekerja atau buruh karena pada dasarnya sebagian masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Republik Indonesia nomor No. per 104 /Men/1994 mengenai tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan, dapat berupa uang atau bentuk lainnya yang diberikan saat menjelang hari perayaan keagamaan. Hak yang keempat yaitu hak perlindungan kerja khusus bagi pekerja atau buruh penyandang cacat, anak dan perempuan. Yaitu pasal 67 ayat 1 menyatakan pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Pada pasal 68 dan 69 menyatakan pengusaha dilarang mempekerjakan anak kecuali bagi anak berumur antara 13 sampai 15 tahun untuk pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosial. Pada pasal 76 menyatakan bahwa pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai 07.00. Pengusaha dilarang mempekerjakan wanita hamil menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan maupun keselamatan kandungan maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai 07.00. Perusahaan yang mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 sampai 07.00 wajib memberikan makan dan minum yang bergizi dan menjaga kesusilaan selama di tempat kerja. Pengusaha wajib memberikan angkutan antar jemput, berangkat dan pulang bekerja pukul 23.00 sampai 05.00. Dan yang kelima, hak istirahat dan cuti. Diatur dalam pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang pertama, istirahat harian. Di antara jam kerja waktunya kurang lebih setengah jam setelah bekerja. Waktu ini tidak termasuk ke dalam jam kerja. Yang kedua, istirahat mingguan. Dalam 1 minggu diperkenankan istirahat 1 hari atau 2 hari maka diperkenankan setelah 5 hari kerja dalam 1 minggu. Yang ketiga, cuti tahunan. Kurang lebih diperbolehkannya hanya 12 hari istirahat setelah bekerja selama 12 bulan. Dan yang terakhir, istirahat panjang. Kurang lebih 2 bulan pelaksanaannya dilakukan pada tahun ke-7 dan ke-8 per tahunnya. 1 bulan bagi pekerja atau buruh. Dan hak yang terakhir yaitu hak mendirikan serikat pekerja. Konvensi ILO No. 87 tentang kebebasan berserikat melalui Kepres No. 83 tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi ILO tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi yang diikuti dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh pasal 104 Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 tahun 2003 menuliskan dengan tegas para pekerja atau karyawan memiliki hak untuk membentuk serikat pekerja. Karena serikat pekerja ini bagian dari unsur ketenagakerjaan yang diakui oleh undang-undang sebagai badan yang mewakili suara pekerja, serikat pekerja dapat dibentuk kurang lebih 10 orang. Terima kasih.